Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Al-Husaini, yang kedua Lutfian Marta, yang ketiga Anus Bulan, yang keempat Nailatus Solihah. Untuk kelompok kami ini mengangkat tema statistika, yaitu tentang banyaknya jumlah pengunjung di Sumber Maron. Jadi kami telah mewawancarai dari pihak manajer Sumber Maron untuk mendapatkan data tersebut. Nah, setelah ini kami akan persembahkan hasil statistika dari kelompok kami. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua kali. Saya mau dibawa ke Polres waktu itu, Mas. Waktu tahun baru kemarin ini, tahun 22 itu. Ya, memang pandemi pun masih ada kan kemarin. Sampai sekarang pun masih ada kan pandemi. Iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak nama aslinya siapa, terus di sini jabatannya seperti apa? Nama saya Ahmad Budi Purnomo, Mas. Iya. Kebetulan diamanai sebagai manajer. Kok manajer sih? Iya. Katanya orang-orang itu manajer, tapi saya nggak suka nama itu. Tempat koordinasi teman-teman saja. Sebagai ketua pengelola. Ketua pengelola wisata Sumber Maron. Kalau orang-orang manajer wisata ya memang kalau bahasa kerennya seperti itu, kalau di dinas pariwisata sih. Kira-kira kalau yang mengurusi ini ada berapa orang? Sementara ini karena untuk pengelolanya teman-teman kami ada yang sakit, ada yang baru melahirkan. Sekarang 6 orang. Jadi biasanya ya kalau jangkep itu 10 sampai 12 orang. Karena kemarin ada yang resign. Sekarang saja sebetulnya masih perekrutan, Mas. Ada juga banyak lamaran ya belum terrealisasi. Ya nunggu akhir tahun ini kita kan pusdes, Mas. Pertanggungjawaban kita ke masyarakat. Kalau prediksi Bapak untuk tahun baru 2023 ini kira-kira bagaimana? Kalau prediksi saya lah ini kan kemarin tuh saya diundang Polda, Mas. Kayaknya tetap ramai juga, tapi nggak maksimal seperti yang sebelumnya. Kalau menurut saya sama dengan tahun 2002 kemarin. Tapi kemungkinan akan tambah lagi gitu loh, Mas. Nggak akan turun, tambah lagi karena pandemi pun sudah agak. Karena kemarin tuh masih bingung kan, katanya diramaikan lagi. Fenomena pandemi COVID. Nah, itu kan politik seperti itu. Kira-kira waktu COVID itu terendahnya berapa Pak? Waktu COVID itu apa memang benar-benar tutup, tidak ada sama sekali? Kami tutup 6 bulan, Mas. Dalam setahun itu. Iya, 6 bulan. Makanya kami pun minta pertanggungjawaban juga ke pemerintah juga, tapi nggak pernah direspon juga kan, memang tidak sendiri kita kena dampaknya. Tapi memang yang sewu ini, Mas, untuk Malang Selatan pajak kami itu yang paling besar pajaknya. Untuk bulan Agustus atau September kami 1 bulan itu 180 pajak kami itu 180 juta. Satu bulan. Pajaknya. Lakukan gini, Mas. Kemarin saya ketemu waktu rapat ketemu komisi 4 kan terkait anggaran. Gimana cerita lagi, Mas ya? Ya, saya pun sebetulnya nggak berharap ribet apapun dari anggaran. Paling tidak itu akses wisata jalannya. Tolong minta petunjuk arah dari Kepanjen, atau saya minta warning light saja belum direalisasi dari Disub. Kalau memang uangnya nggak ada, izin aku tak BDW sampai seperti itu. Pokoknya target kami itu sebetulnya sampai akhir tahun ini sampai 1M lebih, Mas, untuk pajak kami yang kami bayarkan. Pajak saja. Targetnya gitu. Betul. Makanya kami berani meskipun ke Pak Bupati. Saya sampai berdiri berani ngomongkan Pak, dari kabupaten pun bisa nggak mengangkat perekonomian warga seperti ini? Nggak akan bisa. Bisa nggak membuka lowongan kerja di kabupaten seperti ini? Nggak bisa.
Sedangkan kontribusi kami itu banyak, ada kok ada sebentar. Kemarin saya minta ke Bapenda datanya. Data pajak sampai bulan September kalau nggak salah. Iya. Sebentar ya Mas. Ini sampai bulan November. Pajak kami sampai bulan ini 830 juta. Wow. Ini adalah pajak terbesar. ya. Kira-kira untuk Sampai Oktober. untuk data-data pengunjung itu biasanya teradministrasi dengan Betul, untuk tahun-tahun ada di, soalnya adminnya melahirkan Mas. Oh, iya. Saya itu kalau semua saya itu ngeluh. Banyak yang bagian sendiri ya, Pak. Makanya saya poskan masing-masing. Semua saya loh Mas, dari pengembangan, dari bangunan pengembangan, dari misalnya pembukuan, administrasi saya. Websitenya saya yang megang. Iya, secara kan tak ajari semua. Saya pun sampai gini, minta ke Pak Kadesnya, ayo lah rekrut fresh graduate nggak apa-apa, saya yang bimbing nanti untuk khusus IT kan. Iya. Biar nggak semua saya. Kadang di desa ya beling Mas. Kadang gitu. Misalnya ke saya, Cauti Pak Kadesnya, tolong gambarno bangunan iki sak rapi. Seperti kadang nggak dikeluarkan itu. Sebenarnya Bapak juga lulusan dari teknik universitas. Oh, teknik sipil. Nggak lulus Mas saya. Oh, berarti sama. Teknik sipil gitu. Ya, teknik sipil M. Oh, Berarti iya. sama Q. Iya. Teknik gitu. Kira-kira data terakhir yang bisa mungkin kalau memang diperbolehkan oleh dia, ini data terakhir Dari tahun terakhir. Iya, tahun terakhir yang ada saja mungkin itu sebagai Atau gini nanti saya kirimkan penjenengan gini data per tahunnya. yang Ada kok. saja. Ada. Ya hanya sebagai bukti aja, tapi ini kalau diperbolehkan Pak. Sangat boleh Mas. Pengunjung Sangat saja. boleh. Sangat boleh. Itu perhatian cakap. Mungkin mau kirim gini. Gini kan, kirim. Belum patut sirin. Gini. Ini kalau nyuwun matur penggangguan dengan terima kasih atas Gini. Kapan-kapan beri malih. Insyaallah. Kula nek kental biasanya murid-murid ten Sanggare Sangasem, Ngasem Maju. Oh, ngajar di sana aja. Iya, saya ngajar di sana. Kebetulan ini Sekarang semester berapa? sekarang semester 5. Oh, Ini semuanya semester 5. Setiap tahun ini sudah tahun ketiga. Tahun ketiga biasanya di sini. SMP yang udah kurang biasanya mungkin kalau ada datanya. Biasanya teman-teman yang kesini saya nggak pernah lulus sih. Saya bagian menemani anak-anak aja. saya masih belajar juga kok Mas. Iya. Masih semester 5. Iya. Oh. Dia lain kali kalau mau kesini nggak pernah terus langsung cari saya atau ke nanti saya kirim Mas G. Iya. Dari tahun berapa? Saya mau tadi mau yang terakhir nggak? Iya. Terakhir 2 atau 3 tahun terakhir mawon sih. Terima kasih atas waktunya Pak Abdi. Ngapunten Mas G. Mau kira terus kami rencana. Wah, ada di bawah teman. Iya, saya di bawah sama Bu dosen juga. Oh, gitu. Pada data pengunjung yang kita dapat dari manajer Sumber Maron menunjukkan pada bulan Januari pengunjung Sumber Maron sejumlah 23.400 orang. Dan pada Agustus, September, Oktober tidak ada dikarenakan adanya penutupan karena pandemi. Sedangkan di tahun 2022 ini karena masih ada pandemi, masih naik turun, tapi untuk bulan 5 kemarin mengalami pelonjakan 11.000 lebih. Dan sampai sekarang juga masih memiliki nilai yang tinggi sebagaimana data di layar.
anu toh, pas penjual-penjual kayak itu. Ini, Pak. Rokokan nih. Assalamualaikum, boleh tahu Ibu namanya siapa? Susi Asminingsih. Aslinya dari mana Ibu? Aslinya saya dari Sumber Manjing Wetan. Oh, Sumber Manjing Wetan. Iya. Jauh ya? Jauh. Pertanyaan saya tidak terlalu sulit Ibu. Iya. Yang pertama, kenapa Ibu memilih Sumber Maron ini sebagai taman wisata bersama keluarga? Ya, soalnya kan di sini tuh banyak fasilitasnya. Untuk arung jeram itu yang sangat tren ya Mas ya. Oh, kalau di media sosial itu kan arung jeramnya, tapi kalau untuk anak-anak itu di sini itu masih kurang, soalnya di sini itu masih agak bahaya, soalnya di bawahnya itu kan ada bebatuan seperti itu. Untuk anak-anak kurang wahananya, misalnya seperti kayak mau naik bebek-bebekan kayak di wisata yang Bonpring itu ya kan, ditambahkan seperti itu juga bisa. Kalau yang menarik di sini ya arung jeramnya itu, terus karena kan wisatanya berbaur dengan alam, ada sawah-sawahnya kan, bisa memperkenalkan untuk anak itu sawah itu gimana, terus seperti ini kalau keadaannya di pedesaan seperti itu. Berarti spot wisata yang paling Ibu senangi di sini berarti adalah yang di arung jeramnya itu ya. Kira-kira ada yang lain nggak selain arung jeram itu yang viral itu yang berkaitan dengan Sumber Maron? Ya itu Mas, soalnya kan wisatanya itu berbaur dengan alam. Kan biasanya kalau kolam itu ya tidak di outdoor seperti ini. Kalau dari fasilitas yang selain permainan itu, kira-kira Sumber Maron ini kira-kira sudah memadai apa belum? Kira-kira? Kalau menurut saya kurang sedikit saja diperbaiki. Soalnya kan di sini tadi saya pas air terjun itu Mas, itu sangat deras sekali airnya. Jadi nggak jadi ke situ, jadi ke sini saja. Soalnya buat anak-anak juga bahaya kalau pas musim hujan. Oh iya. Kira-kira kesan apa yang sudah Ibu dapatkan nanti ketika pulang dari Sumber Maron ini dibawa ke rumah? Kalau kesannya ya nanti kalau ke rumah bisa diceritakan ke keluarga, soalnya kan di sini itu wisatanya itu outdoor, banyak banget pembelajarannya. Soalnya kita bisa lihat-lihat sawah, terus seperti itu perkebunan, terus airnya juga agak tenang, tapi untuk saat ini deras memang. Kalau biasanya kan tenang gitu Mas, kan musim hujan sekarang. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja yang pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika kami sudah mengganggu liburan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini saya wawancara yang kedua. Ini sudah ada wisatawan kedua. Oke, kita hari ini bersama Mas Zulfikar. Mas Pras Zulfikar ya. Oke Mas, saya ada beberapa pertanyaan ya Mas. Mas berkenan ya saya wawancarai? Ya, saya berkenan. Oke, makasih. Nah, ini pertanyaan pertama Mas. Kenapa Mas ini memilih Sumber Maron sebagai tempat wisata?
karena wisatanya yang menarik dan harganya pun terjangkau murah. Ya. Oh ya, tiketnya murah ya? Iya. Ya, oke. Terus jaraknya gimana Mas? Dekat apa jauh dari tempatnya Mas ya? Kalau dari rumah saya ini agak jauh, kan rumah saya Buring, kota Malang lah, kita Oh iya. agak jauh. Terus pertanyaan kedua ini Mas. Nah, dari Sumber Maron ini spot wisata yang paling disukai dari Sumber Maron ini yang mana Mas? Kan ada yang di bawah juga ada. Kalau saya sih lebih ke arung jeramnya, jadi kayak lebih seru gitu. Oh lebih seru ya? Iya. Apalagi bareng-bareng sama temennya ya? Iya, bisa sambung-sambungan kayak gitu. Oh iya. Dari pojok sampai pojok ini. Berarti sudah pernah nyoba Mas? Saya pernah nyoba ini. Oh, oke, makasih. Terus ini ada 2 lagi pertanyaan ya Mas ya. Yang ketiga ini menurut Masnya ini fasilitas sudah memadai apa belum? Kalau menurut saya ya sudah memadai karena di sini ya sepi tadi kelihatan ya. Oh gitu ya. Jadi sudah memadai ya? Ya menurut saya sudah. Oke, makasih. Ini ada satu lagi ya. Apa Mas kesan-kesannya berwisata di Sumber Maron ini? Ya seru aja bisa bareng sama teman-teman bisa ya refreshing gitu. Refreshing ya. Ya masih senang main air ya. Masih cocok di air ini. Oke, Iya. makasih ya Mas atas kesempatannya diwawancarai. Oke, terima kasih Mas. Makasih. Oke, ini tadi adalah wawancara saya yang kedua dari Mas Zulfikar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sumber Maron menyadari pilihan? Nggak ngerti aku ngomong doang. Maksudnya aku kenapa milih Sumber Maron sebagai tempat wisata? Oh ya. Saya kepingin teror kayak TV aku. Pertama kali. Pertama kali Bang? Ya, pertama kali di sini. Baru pertama kali di sini. Apa yang menjadikan ini menjadi pilihan Bapak? Ya. Apa? Berarti penasaran yang Penasaran mau tahu. Oke. Kayak gimana gitu. Dekat buatan Pak dari rumahnya? Dari rumahnya jenengan dekat apa jauh? Jauh. Tajinan. Oh, Tajinan. Tajinan. Jauh. Oke, pertanyaan kedua apa? Yang kedua, spot wisata yang paling disukai di Sumber Maron. Spot wisata yang paling disukai sih di atas ya. Banyakan yang bawah. Yang sini ya, terus sini. Ya, banyakan yang bawah. Banyakan yang bawah. Ya bawah gitu. Jadi yang harus geram itu. Yang ketiga, apakah kualitas di Sumber Maron? Apa kualitas di Sumber Maron? Fasilitas di Sumber Maron sampun lengkap namun jare. Menurut panjenengan Menurut aku ya tetap ya. Pripun tuh tetap. Aku gak bisa ngomong. Yang keempat, Tempat kesan apa yang didapat dari Sumber Maron? apa Mas? Kesan apa yang didapat dari Sumber Maron? Ya gini loh. kesan. Kan butuh libur ke sini butuh liburan. Biar hati tenang kan gitu. Aslinya gitu. Cari hiburan lah. Dari pertanyaan berapa? Mungkin Udah keempat. Jadi kalau partai-partai liyane itu kayak Denon, kayak Mendes itu kualitasnya ini penak ini kan. Oh lebih baik trekking ya? Lebih baik ini. Kan luas kan? Oke. Luas mari dari atas sampai ke sini luas. Jadi jenengan mriki remen gitu. Dia seneng. Kan baru kali ini saya kesini. Baru kali ini wis. Pemandangannya itu wis nyaman. Remen. Ini berarti kalian keluarga Pak? Keluarga sama anaknya. Oh, keluarga. Keluarga. Pak matur suwun nggih. Nggih, nggih. Ngapunten ngrepot. Nggih, nggih, boten napa-napa.
Mbak. Mau tanya, mau wawancara sedikit. Mbaknya dari mana? Dari Gresik. Oh, dari. Ya. Oh. Namanya siapa? Evalia. Mbak mau ada beberapa pertanyaan sekitar 4. Iya. Minta tolong tuh jawabannya. Yang pertama, kenapa tempat wisata Sumber Maron yang jadi pilihan Mbaknya? Bagus sih. Ya, rame ya. Terus ada pertanyaan lagi Mbak. Spot wisata apa di sini yang paling Mbak sukai? Ya, ya ini sih. Menarik gitu, menarik. Oh, ya. Terus untuk fasilitasnya sendiri gimana Mbak? Oke banget, soalnya ada pelampungnya gitu, disewain, nggak boleh nyewain. Lanjut Mbak ya. Kesan dan pesan apa untuk wisata ini? Kedepannya lebih bagus dan sampah-sampahnya ini dibersihin biar lebih enak dipandang gitu. Oke, kasih ya Mbak. Iya Mas. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Iki Budi Tomo. Iya. Di sini kami punya tugas untuk mewawancarai pengunjung di Sumber Maron. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Kurniadi. Oh, Kurniadi. Dari Dari Madura. mana? Dari Madura. Oh, dari Madura. Jauh sekali ya. Alhamdulillah. Iya. Ternyata kita dapat pengunjung dari Madura. Iya. Kira-kira apa yang menjadikan Bapak ini memilih pilihan Sumber Maron sebagai tempat wisata? Itu sebenarnya sih tujuan utamanya tadinya ke mana? Lembah Tumpang. Oh iya, karena Lembah satu Tumpang. arah ada Sumber Maron. Iya. Oh Iya, iya. iya. Ini. Iya, iya. Ini yang biasa ini. Oh iya. Tidak apa-apa, Bapak. Pemandu wisatanya. Oh iya. Oh, berarti karena memang ini kebetulan kelewatan Sumber Maron. Iya. Tapi ini baru pertama kali ya, Bapak kesini. Pertama kali, ya. Alhamdulillah baru pertama kali. Kira-kira dari ketika Bapak datang ke sini melihat dari atas bahwa kira-kira spot bagian mana yang paling Bapak sukai? Dari yang atas seperti ada kolam ikan, terus kemudian air terjun dengan arung jeram ini. Kira-kira bagian mana? Lihat ya untuk yang bagian atas itu sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus. Cuman kan kurang menentang Oh, saja kurang kalau bagi orang menantang. dewasa. Oh, Iya. Bagi orang dewasa memang kurang Iya, menantang. betul. Iya. Ini kok ternyata ada arum jeramnya kita. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan tujuan utama kita. Oh, arum iya, jeram iya, ini, iya, Mas. iya. Oh, iya. Karena mas kebetulan ada saja. Gitu, Iya. ada gitu. berarti Bapak ini lebih tertantang untuk yang di arung jeramnya Ya, ya. siap. Kira-kira kalau melihat Bapak setelah beberapa mungkin pernah ke destinasi lain, kira-kira dari Sumber Maron ini fasilitas apa yang kira-kira menurut Bapak ini masih kurang? Kira-kira apa? Bagian mananya atau mungkin apa yang mungkin Kalau kurang dan lebihnya itu semuanya relatif. Oh, kan, iya. gitu saja ya. Kan kita termasuk kebutuhan kita sebagai pengunjung. iya. Kebutuhan kayak tempat mandi, toilet itu nomor 1. Iya. Kayak tempat sholat. Iya. Semua itu Oh, sudah sangat menunjang lah. Oh iya. Kira-kira kalau Bapak nanti pulang ke sini, kira-kira kesan apa yang bisa Bapak dapatkan dari Sumber Maron ini? Ya pesan cerita sama keluarga, sama tetangga, teman-teman semua. Bahwa Kalau Sumber di sana Maron itu ada apa namanya? Ya, ada ini rafting, berskala benar ke bawah. Oh gitu. iya. Rafting bersama. Alhamdulillah. Berarti Sumber Maron ini termasuk yang bisa dijangkau untuk skala masyarakat. Betul, gitu. iya betul. Dan Iya. Tadi Bapak kesini bersama rombongan ya? Rombongan. Berapa orang Bapak? Kurang Boleh tahu? lebih 25 lah. 25. Berarti 25 naik bis ini ya? Ya bisa, Oh, iya. bis kecil. Iya. Terima kasih Bapak atas Iya. wawancaranya. Mudah-mudahan perjalanan Bapak nanti sampai pulang ke Madura Iya. bisa selamat. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kali ini kita mau mewawancarai pengunjung. Ini ada 2 pengunjung. Mari kita tanya dulu ya. Oke, selamat siang Bu. Ya, kita mau ada tugas kuliah, mau wawancara. Kira-kira ibu-ibu bersedia saya wawancarai? Ya, boleh Mas, silakan. Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Saya Firda. Bu Firda dan Asri. Bu Asri. Oke Bu, untuk pertanyaan saya yang pertama,
kenapa Ibu memilih Sumber Maron sebagai tempat wisata? Karena biayanya tidak terlalu mahal ya untuk masuk ke sini. Terus juga ini kan alam, masih alami, natural. Bernuansa alam. Ya. Adem ya. apa ya? Cocok untuk Healing. merefreshkan otak. Oh ya. Untuk refreshing cocok sekali Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bu. Dari Sumber Maron ini spot wisata yang mana yang paling disukai? Yang ada air terjunnya tadi yang ada tulisannya Sumber Sumber Maron. Maron. Kalau Bu Asri? Ada ini kolam renang anak-anak yang ada waterparknya itu. Yang di atas tadi ya Bu ya. Oke. Terus yang ketiga Bu, apakah fasilitas di Sumber Maron ini sudah memadai? Untuk kebutuhan kalau setelah main air sih fasilitasnya ada, tapi kayak fasilitas tambahan kayak ATM, mesin ATM, ya. Terus habis itu sarana parkirnya juga kurang untuk kendaraan yang besar maksudnya. Untuk yang mobil ya Bu ya? Yang mobil itu kurang, jadi karena jalannya kan jauh masuk Ya. ke dalamnya. Kalau motor sih masih bisa masuk, tapi kalau mobil kan harus di jalan besar. Jadi dari fasilitas untuk parkir mobil kurang Bu ya? Ya. Kalau Bu Asri? Kalau saja mungkin kurang ada spot anak-anak ya, seperti tempat bermain. Oh bermain anak gitu tadi ya? Masih campur sama orang dewasa tadi ya? Iya. Oke. Terus untuk yang terakhir Bu, kesan-kesan yang didapat dari Sumber Maron dari Ibu sendiri kira-kira apa Bu? Karena masih alami, jadi benar-benar fresh banget gitu ya. Jadi terus juga karena ini nggak terlalu banyak orang juga, jadi nggak benar-benar healing gitu loh, refreshing. Karena hari Senin Bu ya? Karena hari Senin ya kita jalan-jalannya ya. Kalau holiday kan ramai. Kalau weekend kan banyak orang. Nah karena ini hari Senin jadi cuma sedikit, jadi nggak terlalu keganggu. Terganggu ya. Jadi menikmati healing. Oh, lebih menikmati di hari Senin saudara. Iya. Kalau Bu Asri? Buat saya lebih kebersihan mungkin ya lebih diperhatikan seperti ya biar pengunjung lebih nyaman untuk datang ke sini seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Firda dan Bu Asri ya. Demikian dari wawancara kita kepada dua pengunjung dari Sumber Maron. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau wawancara salah satu pengunjung. Kita kenalan dulu. Mbaknya namanya siapa? Mbak Nur Haliza, biasa dipanggil Iza. Oke, Mbak Haliza. Kita mau ada sedikit wawancara. Mbaknya bersedia? Tentu saja saya bersedia. Oke. Yang pertama Mbak, kenapa milih wisata di Sumber Maron Mbak? Ya karena terpaksa Mas. Aslinya saya tidak mau. Karena itu adalah kewajiban. Karena tugas kuliah. Jadi saya menerima. Oke, karena terpaksa ya. Yang kedua Mbak, dari Sumber Maron ini kira-kira wahana yang disukai apa Mbak? Saya sih nggak ada yang suka karena saya memang terpaksa. Tapi saya lihat dari atas sampai bawah sini, menurut saya yang paling bagus adalah kolam ikan. Kolam ikan tadi yang atas ya Pak? Yang atas. Oh iya. Terus kalau dari fasilitas sudah memadai atau belum Mbak menurut Mbaknya? Menurut saya sudah memadai ya. Karena apa? Di sini tersedia WC, tersedia musola juga buat kita sholat, terus tempat makan, dan rest areanya juga sangat nyaman. Oke. Terus kesan-kesannya Mbak berwisata di Sumber Maron ini apa? Ya menurut saya, pesan saya saja ya kepada pengunjung, jangan kesini pas musim hujan. Karena saya itu kesini ini tadi, sekarang sudah mau hujan. Kalau kalian naik tubing, river tubing, hati-hati. Takutnya apa? Kesandung jatuh. Atau tenggelam, atau arus yang banter kalian hilang. Hati-hati. Oke Mbak Ariza. Dan kesan saya di sini adalah tempatnya sangat nyaman. Itu saja, terima kasih. Oke, berarti terpaksanya menyenangkan juga Mbak ya? Ya ada Mas, tapi namanya juga terpaksa, saya aslinya tidak suka. Oke, demikian kita wawancara dari Mbak Nur Haliza ya. Saya ucapkan terima kasih Mbak ya. Ya sama-sama Mas. Ya, jadi wawancara kedua kita langsung pada pengunjung kedua. Ya, selamat siang Mbaknya. Siang. Boleh kenalan namanya siapa Mbak? Nama saya Lala. Lala. Mbak Lala ini kenapa Mbak kok berwisata ke Sumber Maron? Kan wisata itu banyak ya. Kenapa milih sini? Karena dekat dari rumah saya, kan rumah saya juga di Kepanjen sini. Ya. Jadi
Ya itu Karena dekat ya. Iya, terus harga tiketnya juga murah, Mbak, ya. relatif murah banget. Iya. Baik, udah dekat murah ya. Mbak, kalau dari fasilitas yang ada di Sumber Maron, kan ada kolam ikan, terus ada juga arung jeram dan lain-lain. Yang paling disukai yang mana, Mbak? Arung jeram sih, karena bisa kita menikmati fasilitasnya. Kalau kolam ikan kayaknya nggak semua gitu ya, jadi Lebih ke anak-anak. iya lebih ke anak-anak. Kalau arung jeram kita bisa menikmatinya. Oh, gitu. Berarti yang disukai arung jeramnya ya, Mbak ya. Terus yang ketiga, Mbak, kalau dari fasilitas di Sumber Maron, menurut Mbaknya sudah memadai atau belum? Sudah cukup memadai pada tahun yang lalu ya. Ini udah meningkat banget perubahannya, juga fasilitasnya juga sangat bagus sekali. Oh iya, oke. Terus kesan-kesannya apa, Mbak, di Sumber Maron di sini? Kesan-kesannya apa ya? Apa, senang, sejuk atau gimana di sini? Iya, senang, sejuk. Cuman tadi kan saya kesininya siang, jadi Iya. panasnya tuh panas-panas banget. Terus kalau kita di sekitar sini ya sejuk rindang karena banyak-banyak pohon gitu. Oh gitu, oke. Oke, Mbak, terima kasih, maaf mengganggu, Mbak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke, demikian tadi wawancara dari kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.